Debut Martin Paes akhirnya ada titik terang jelang melawan Arab Saudi dan Australia. Elkan Bagot mendapatkan kabar baik jelang putaran ketiga bersama klubnya. Pelabuhan Tom Haye selanjutnya kini kian ramai diperbincangkan. Sosok pemain keturunan bersiap datang ke Indonesia jelang putaran ketiga. Begini komentar kagum Matt Becker usai kembali bergabung bersama timnas. Media Italia sebut absennya Jesus menjadi penyebab kalahnya Venezia dari Lazio. Tanggapan Bung Toel kembali ramai soal respon coach Sintayong dengan kritikannya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola yaitu Tommy Welly kini kabarnya angkat bicara soal tanggapan positif coach Sintayong terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Toel sapaan kerapnya, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Pertama-tama saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Sintayong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Bung Toel di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya lagi. Ya, menurut Bung Toel saat ini yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Bung Toel menyebut dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak boleh mengambil hati atau baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkannya. Koridor dan frekuensinya dengan pernyataan Sintayong ini berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola, bukan hal yang sifatnya personal apalagi nyinyir, tutur Bung Toel. Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, tambah Bung Toel. Ya, sebelumnya coach Sintayong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Toel. Menurut coach Sintayong, ia tahu soal kritikan Bung Toel yang kerap dialamatkan kepadanya. Namun saya pikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar sepak bola berkembang, kata coach Sintayong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapatkan dukungan 100%, saya bisa otoriter, sambung sang pelatih. PSSI kini menerangkan bahwa Martin Paes baru bisa untuk membela timnas Indonesia saat nanti melawan Australia. Dalam hal ini, kiper berusia 26 tahun itu dipastikan akan absen saat tandang ke Arab Saudi. Ya, diketahui AFC telah menutup pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8 Agustus 2024 yang lalu. Sedangkan perpindahan Federasi Martin Paes itu sendiri baru selesai pada 18 Agustus 2024 kemarin. Namun untuk partai kedua sampai ke 10 putaran ketiga ini, pendaftaran pemain dikabarkan akan ditutup pada H-7. Ya, timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di grup C putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Kemudian skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sosok Martin Paes pun dalam hal ini sangat berpeluang untuk melakoni laga debutnya bersama tim Merah Putih. Matchday kedua sampai ke 10 putaran ketiga, pendaftaran pemain 7 hari sebelum pertandingan, ujar Arya di dalam kanal YouTube pribadinya. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada 10 September 2024. Itu berarti batasnya 3 September 2024. Jadi Martin Paes akan sudah selesai. Berarti Martin Paes sudah bisa bermain melawan Australia karena batas waktu tadi imbuhnya lagi. Pelatih Black Sport kini dikabarkan memberikan sinyal bagi Elkan Bagot untuk mendapatkan tempat utama di klub barunya. Sang pelatih mengakui bahwa bek timnas Indonesia itu mempunyai keunggulan dibandingkan dengan bek tengah lainnya. Ya, Elkan Bagot kembali menjadi starter saat Blackpool menelan kekalahan 0-2 di laga keduanya pada Sabtu yang lalu. Sebelumnya, Elkan Bagot dipercaya bermain 65 menit saat klubnya menang 4-0 di Piala Liga Inggris. Sang pelatih menjelaskan bahwa pemilihan Elkan Bagot sebagai bek tengah utama dalam 2 laga terakhir merupakan bagian dari rencananya. Dia menilai bahwa Elkan Bagot itu adalah sosok yang tepat untuk mengisi pertahanan klubnya. Sang pelatih pun memuji penampilan Elkan Bagot yang tampil gemilang di laga keduanya itu. Saya merasa Elkan orang yang lebih mampu menghadapi striker Stockport di tengah lapangan dengan kehadiran fisiknya. Dan dia lakukan tugas itu dengan sangat baik, tutur sang pelatih.
Masa depan karir Tom Haye sampai saat ini masih terus dinanti-nantikan, dimana sampai saat ini gelandang timnas Indonesia itu belum memutuskan klub mana yang akan dibelanya pada musim mendatang. Agen Tom Haye pun yaitu Wesley Verhoek kini menjelaskan bahwa kliennya memiliki banyak tawaran pasca berstatus tanpa klub seusai berpisah dengan klub Eredivisie Belanda. Salah satu yang menawarnya adalah mantan klub Ragnar Oratmangun yaitu Fortuna Sittard. Namun juga ada yang dikabarkan bahwa ada sejumlah tawaran yang ditolak karena belum ada yang cocok bagi Tom Haye, dimana Tom Haye kabarnya ingin berkarir di luar Belanda. Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya, tapi tawaran yang dicari Tom Haye belum ada di sana, kata Wesley dikutip dari Football International. Ambisinya adalah membuat langkah yang menyenangkan di luar negeri, imbuhnya lagi. Ya, Tom Haye belum lama ini digosipkan bernegosiasi dengan klub asal Belgia yaitu FC Vendender. Namun percakapan kedua belah pihak dikabarkan tidak menunjukkan hasil yang positif. Kabarnya Tom Haye saat ini masih berlatih bersama tim muda AZ Alkmaar untuk menjaga kondisinya. Di sisi lain, saat ini Tom Haye diharapkan bisa tetap bugar jelang putaran ketiga ini, di mana tim Merah Putih akan mengarungi laga penting di ajang internasional putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga itu diharapkan Tom Haye bisa membantu asuhan coach Sintayong untuk meraih hasil yang maksimal. Kabar gembira kini datang untuk para pecinta sepak bola tanah air, di mana timnas Indonesia saat ini akan segera mendapatkan tambahan amunisi baru. Hal ini setelah Martin Paes resmi bisa membela tim Merah Putih. Kabarnya akan ada pemain diaspora lain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Kabar ini diungkapkan oleh anggota komite eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September 2024 mendatang. Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita tidak mau keluar-keluar. Pokoknya ada, sekarang lagi proses. Saat ini dokumen-dokumen sedang kita siapkan, kata Arya di dalam kanal YouTube miliknya. Ya, menurut Arya, kendati sudah menjalani proses, pemain tersebut tidak bisa serta-merta datang ke Indonesia. Di mana pemain tersebut, sambung Arya, baru bisa datang ke Indonesia pada 5 September berbarengan dengan FIFA Matchday. 5 September ke atas. Kenapa? Karena ada FIFA Matchday. Bisa saja tanggal 3 atau tanggal 4 September. Bisa juga tanggal 6 atau 7 September. Di situ akan kita lihat nanti siapa yang hadir, sambungnya lagi. Sementara itu, Arya mengaku bahwa tak mudah bagi PSSI untuk mendapatkan pemain keturunan. Apalagi jika pemain keturunan itu yang dibidik merupakan pemain grade A. Karena biasanya pemain grade A ini merasa ia punya kemungkinan bisa dipanggil oleh timnas yang ada di Eropa. Misalnya kalau kita ambil dari Belanda, ya dipanggil oleh timnas Belanda, ungkap Arya. Mereka dihadapkan kepada dua pilihan. Jika ambil timnas Indonesia, mereka akan melepaskan timnas yang kelas atas. Pemain-pemain grade A ini berpikir soal capaiannya. Ia akan berpikir apakah memiliki kesempatan. Ini yang akan jadi pilihan mereka, jelasnya menegaskan. Media asal Italia yaitu Tutto Venezia Sport menilai bahwa Venezia kalah dari Lazio di laga pertama karena tidak adanya sosok Jesus di lini pertahanan. Sebab tanpa bek timnas Indonesia itu, media Italia tersebut merasa lini belakang Venezia benar-benar buruk. Ya, diketahui Venezia dikalahkan Lazio dengan skor akhir 1-3 di laga pertama Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olimpico Roma, Italia pada Senin kemarin. Venezia sempat unggul lewat gol cepat di menit ketiga. Namun berbagai blunder di lini belakang membuat Venezia diberondong 3 gol oleh tim Lazio. Dalam pertandingan itu, Jesus harus menepi karena terkena akumulasi kartu semasa pertandingan di Liga 2 Italia musim lalu. Kabarnya absennya Jesus sangat berpengaruh pada kekuatan lini bertahan Venezia. Terbukti 3 gol Lazio itu tercipta setengah adanya blunder fatal dari para pemain bertahan Venezia. Media Italia menyayangkan kekalahan Venezia itu disebabkan karena blunder fatal dari para pemain bertahan. Tutto Venezia Sport menganggap absennya Jesus merupakan salah satu faktor kekalahan tersebut. Sangat disayangkan meninggalkan ibu kota Roma dengan cara ini karena kekalahan sepele dan mencolok seperti itu. Sama seperti wajar untuk bertanya berapa margin perbaikan untuk barisan belakang yang mungkin membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kembalinya Itzas, tulis Tutto Venezia Sport. Sementara itu untuk selanjutnya Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua nanti. Pertanyaannya, akankah Itzas akan menjalani debutnya di laga kedua ini? Tentu ini menarik kita nantikan. Timnas Indonesia U17 kini diketahui sedang menjalani pemusatan latihan di Bali. Asuhan Nova itu pun kini dikabarkan sudah mendapatkan tambahan kekuatan. Pemain keturunan Australia itu Matt Baker kini sudah mulai bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U17. Pemain berusia 15 tahun itu pun kabarnya senang bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda, di mana Matt Baker antusias karena ia kini bisa bergabung dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U17. Ya, Matt Baker memang cukup mengenal para punggawa skuad Garuda Muda, sebab Timnas Indonesia U17 saat ini diisi oleh banyak
pemain timnas Indonesia U16 yang berlaga di Piala ASEAN U16 2024 kemarin. Saya senang bisa bergabung kembali dengan tim bersama teman-teman yang lainnya juga. Selalu antusias bisa kembali dalam lingkungan yang bagus ini. Saya sangat bersemangat dan gembira bisa berprogres positif bersama rekan-rekan satu tim lainnya, ujar Matt Baker di situs resmi PSSI. Ya, timnas Indonesia U17 kini akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kualifikasi Piala Asia ini akan digelar di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Dalam hal ini, Matt Baker pun percaya diri untuk menyambut ajang tersebut, di mana Matt Baker mengincar tiket lolos ke Piala Asia U17 2025 nantinya. Saya berharap dengan tim ini bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U17 dan menjadi pemimpin klasemen grup. Sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 ini, timnas Indonesia U17 diketahui akan menjalani laga uji coba, di mana tim asuhan Nova Arianto itu akan 2 kali melawan timnas muda India. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.